Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Mbak Farah. Lama ya sudah tidak jumpa. Bagaimana kabarnya? Iya Ibu, sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah Ibu sehat. Bu Rika sendiri gimana kabarnya? Iya, saya juga sehat, alhamdulillah. Meskipun kondisi sedang pandemi seperti ini. Iya Ibu, kita diharuskan untuk di rumah saja. Iya, supaya terhindar dari virus COVID juga. Lebih baik juga sih di rumah Iya itu. Ibu. Iya. Mbak Farah ini mau membutuhkan waktu berapa lama ya kira-kira? Kira-kira 30 menitan Bu. 30 menit. Iya, ya. Saya bisa kalau 30 menit. Iya Ibu. Jadi begini Bu, selama di rumah ini, saya merasakan ada beberapa permasalahan yang menimpa saya. Permasalahan ini berasal dari keluarga saya sendiri Bu, yang berhubungan dengan saya. Nah, saya ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Permasalahan yang terjadi, saya merasa penyikapan orang tua saya terhadap saya dan kakak saya itu berbeda. Berbeda dalam hal perhatian yang diberikan ke orang tua saya kepada saya itu juga berbeda, Ibu. Lalu yang saya rasakan juga selama di rumah ini, orang tua saya menggunakan saya sebagai bahan lelucon, seperti mungkin berniat untuk membuat suasana menjadi menyenangkan dengan seperti apa ya Bu ya, kayak menggunakan fisik sebagai lelucon gitu Bu. Jadi kayak mungkin niatnya bercanda, kayak warna kulit, terus body tubuh gitu Bu. Yang saya rasakan seperti itu selama di rumah Bu. Ya. Jadi di sini Mbak Farah merasa sedikit kesal ya terhadap perlakuan anggota keluarga yang lain. Ya Ibu, saya merasa emosi terhadap perlakuan keluarga. Lalu yang saya rasakan, kakak saya juga mendukung hal tersebut Ibu. Jadi rumah tidak ada anggota keluarga yang berpihak kepada saya. Jadi saya merasa dikucilkan gitu Bu. Kalau boleh saya tahu, seberapa sering mereka melakukan tindakan itu ke Mbak Farah? Kalau seberapa seringnya saya juga tidak terlalu memperhatikan, tetapi setiap berkumpul ini Bu, ada kalanya menggunakan hal-hal tersebut sebagai lelucon gitu. Apakah Mbak Farah sebelumnya sudah pernah bertanya kepada anggota keluarga, kenapa kok mereka seperti itu? Saya belum pernah menanyakan hal tersebut Bu, karena menurut saya susah sih Bu orangnya buat bercerita seperti itu atau menanyakan hal-hal seperti itu kepada orang lain, apalagi kan kepada orang tua saya sendiri yang menggunakan hal tersebut sebagai alat untuk bercandaan. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa penyebab Mbak Farah itu merasa kesulitan di sini? Kok sampai tidak bisa menanyakan ke orang tua begitu? Ya, saya kan memang orangnya kayak nggak mudah untuk bercerita kepada orang lain. Lalu di sisi lain saya merasa saya takut orang tua saya berpikiran bahwa kenapa hal ini kayak di pikiran orang tua saya itu, saya takut seperti ini Bu. Padahal kan hal ini cuma bercanda, kok jadi masuk ke hati gitu loh Bu.
Iya, saya sudah bisa menangkap sedikit penjelasan dari Mbak Farah tadi. Jadi di Iya, sini Ibu. Mbak Farah merasa kurang enak dengan percakapan, ungkapan dari anggota keluarga Mbak Farah. Sebelumnya, Iya. ini nanti proses konselingnya menggunakan strategi cognitive restructuring. Nah, Iya. strategi ini cocok untuk Mbak Farah karena Mbak Farah di sini cenderung berpikir negatif, sehingga sangat cocoklah strategi ini karena tujuannya adalah mengubah pola pikir negatif menuju ke pola pikir yang positif. Begitu. Jadi harapannya dengan konseling menggunakan strategi ini, nanti Mbak Farah bisa merubah pemikiran Mbak Farah dari yang tadi negatif ke positif. Seperti itu. Iya, Ibu. Nah, ya. Nah, untuk mengawali konseling pada hari ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai strategi ini dan juga nanti saya sertai dengan contoh. Barangkali Mbak Farah bisa berpikir cara-cara yang bisa digunakan nanti untuk menghadapi masalah-masalah lain yang akan timbul. Nah, tadi kan Mbak Iya. Farah mengatakan bahwa Mbak Farah itu merasa jengkel atau kesal, marah dengan ucapan anggota keluarganya Mbak Farah yang tadi. Nah, Iya. daripada Mbak Farah berpikiran yang seperti itu, alangkah lebih baiknya kalau Mbak Farah berpikir bahwa mereka itu mungkin hanya bercanda dan juga paling juga enggak setiap hari seperti itu. Bagaimana Mbak Farah? Iya, Ibu. Eh, beberapa kali saya juga berpikir untuk seperti itu. Tidak mengambil hati tentang perkataan-perkataan keluarga saya, tetapi nyatanya tidak bisa, Ibu. Saya tetap emosi dan tetap memendam amarah ini sendiri gitu. Apakah Mbak Farah tidak ingin mempercayai seseorang untuk berbagi cerita Mbak Farah tadi? Uh, Sama sekali nggak ada orang yang bisa dipercaya kah, Mbak? Sementara ini saya belum bercerita kepada siapapun, Ibu. Jadi saya masih menyimpan ceritanya sendiri, permasalahan ini sendiri. Berarti Mbak Farah ini tipikal orang yang sulit berbagi ya? Berbagi Iya, perasaan Ibu, gitu maksudnya. berbagi cerita. Iya. Ya. Baik kalau begitu, di sini saya akan memberikan atau membantu Mbak Farah untuk berlatih bagaimana untuk berpikir positif. Jadi yang pertama adalah kayak sekarang kita ambil contoh dari masalahnya Mbak Farah aja. Nah, ketika Mbak Farah berada dalam kondisi seperti itu, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Mbak Farah? Pada saat situasi seperti itu, saya merasa emosi, merasa ingin meninggalkan tempat itu, Bu. Jadi saya udah nggak betah berada di situasi seperti itu. Karena kan ya gimana rasanya sih, Bu, kalau kita berada di suatu tempat tapi kita digunakan sebagai bahan lelucon gitu, Bu. Lalu, apakah Mbak Farah ada keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan lebih dari ini gitu? Kayak Iya, Bu. semisal Mbak Farah ingin apa gitu? Nggak beberapa sih. Ya beberapa kali saya pernah meninggalkan rumah atau pergi untuk bermain sih, Bu. Tapi niat saya cuma buat menghilangkan pikiran atau emosi yang ada di diri saya. Tetapi saya juga pernah pergi tanpa memberi izin kepada orang tua saya dan saya tidak mengetahui saya pun mau kemana perginya. Pokoknya saya pengen keluar dulu, pengen menenangkan pikiran agar saya tidak emosi gitu. Coba sekarang Mbak Farah bayangkan, semisal pada saat itu Mbak Farah tidak ingin keluar rumah atau tidak sama sekali memiliki
keinginan untuk keluar rumah. Bagaimana menurut Mbak Farah? Saya juga pernah, sering malah Bu, saya di rumah saja atau berada di dalam kamar, diam sendirian gitu Bu, untuk menenangkan pikiran. Tapi pada saat nanti bertemu lagi dengan kedua orang tua saya atau dengan kakak saya, perasaan itu muncul lagi Bu. Jadi saya kayak emosi berkelanjutan gitu Bu akhirnya. Dan buat hari-hari saya kayak dalam satu hari itu kayak udah nggak mood gitu loh Bu. Jadi langsung kayak pengaruh langsung ya Mbak ya, terus kayak nggak Iya. suka gitu ya terus. Iya Ibu. Lalu bagaimana kalau semisal Mbak Farah tadi kan memutuskan untuk keluar rumah. Nah, pada Ya. saat keluar rumah itu, kalau boleh saya tahu, apa yang Mbak Farah pikirkan gitu saat sudah di luar rumah? Yang saya pikirkan, pokoknya saya nggak tahu tujuan saya mau kemana. Yang saya pikirkan rasa emosi-emosi itu Bu. Jadi saya saat berada di jalan tuh ya Bu ya, saya membayangkan kenapa sih orang tua saya seperti ini, kenapa kayak gitu. Jadi kayak mau nyalahin tapi nyalahin ke siapa, saya juga bingung gitu Bu. Kan ya nggak mungkin juga saya menyalahkan orang tua saya seperti itu kan ya Bu. Iya. Tapi di posisi ini Mbak Farah menyadari kan kalau misalnya tindakan dari Mbak Farah ini bisa dikatakan kurang benar gitu. Iya Ibu, saya menyadari bahwa perilaku saya ini atau hal yang saya lakukan ini kurang benar. Cuman saya tidak bisa berpikir untuk positif gitu Bu. Nggak bisa melakukan hal yang seharusnya lakukan gitu. Kira-kira pada saat itu atau pada saat di posisi saat ini gitu, pikiran apa yang dominan di dirinya Mbak Farah, kayak marah atau kesal atau yang lainnya mungkin Mbak? Pikiran saya cuman emosi, lalu ada dendam-dendam yang dendam hasil dari perlakuan-perlakuan sebelumnya Bu. Gitu. Apakah dari Mbak Farahnya itu tidak ingin kayak menghilangkan perasaan pikiran-pikiran itu Mbak? Kayak kenapa sih Anda mikir sampai segini? Seharusnya itu saya nggak perlu mikir sampai segini gitu. Iya Ibu, saya sudah berusaha beberapa kali buat pikir negatif terus kepada orang-orang atau kedua orang tua saya, tetapi nyatanya nggak bisa. Saya terus berpikir hal itu, apalagi kalau hal itu terjadi lagi, gitu. Saya semakin tidak bisa mengontrol diri. Tapi ketika Mbak Farah keluar ini pasti kembali dong ke rumah. Ya Ibu, saya itu kira-kira berapa lama Mbak biasanya kalau keluar? Kira-kira keluar ya paling 3-4 jaman gitu. 3-4 jam. Lalu ketika pulang, nah ketika pulang ini apa yang terjadi Mbak? Respon orang tua seperti apa? Respon orang tua, mungkin orang tua mengetahui kalau saya pergi karena saya kurang nyaman berada di rumah. Tapi pada hari itu juga orang tua saya membiarkan saya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Lalu beberapa hari setelahnya orang tua saya baru menanyakan hal-hal tersebut. Mengapa kok saya sampai keluar rumah gitu. Dari Mbak Farahnya sendiri saat pulang ke rumah itu, kira-kira bagaimana Mbak perasaannya? Takut atau khawatir atau gimana? Pada saat saya keluar pun saya merasa takut, gelisah. Nanti kira-kira apa yang terjadi pada saat saya pulang, atau kejadian-kejadian apa yang ada di rumah nanti gitu Bu.
Tetapi pada saat saya keluar, saya sudah kayak acuh sama pikiran tersebut, Bu, akhirnya. Udah ketutup sama emosi-emosi yang saya rasakan. Lalu pada saat sampai rumah, saya tetap emosi pada saat ketemu kedua orang tua saya dan kakak saya. Seperti saya tidak bisa menghilangkan pikiran itu dari pikiran saya, dan saya memutuskan untuk berdiam diri di kamar, tidak untuk bertemu sama orang yang ada di rumah dulu, gitu. Tapi setelah itu apakah Mbak Farah nggak mencoba untuk membicarakan dengan kedua orang tua perihal kejadian yang barusan terjadi itu, Mbak? Iya, Bu. Sejauh ini saya belum pernah mencobanya. Jadi saya hanya diam saja dan menahan pikiran ini sendiri. Kira-kira pada saat Anda menahan itu loh, apa yang nggak merasa kayak kesalnya udah luar biasa? Kenapa nggak coba dibicarakan, Mbak? Kenapa kok harus dipendam? Iya, Ibu. Saya masih bingung bagaimana cara memulai berbicaranya kepada orang tua saya. Karena saya nggak mau orang tua saya mengetahui tadi itu, Bu. Kalau saya ternyata gampang tersinggung gitu, Bu. Baiklah, setelah saya perhatikan tadi, Mbak Farah sudah cukup bisa untuk mempraktekkan bagaimana mengubah perasaan negatif menuju ke positif. Selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan saja ya mengenai bagaimana sih pemindahan dari negatif ke positif. Jadi di sini saya akan membayangkan bahwa saya juga sedang bermasalah dengan kedua orang tua saya. Saya marah kepada kedua orang tua saya. Kemudian saya juga sempat berpikir untuk pergi dari rumah. Tapi sebelumnya saya juga berpikir lagi, kalau semisal saya keluar rumah, kira-kira nanti saya mau kemana? Saya mau ngapain? Dan juga kira-kira punya uang nggak gitu. Uang tentunya pasti kan nggak bisa ngapa-ngapain di luar gitu. Akhirnya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu yang mencegah saya untuk keluar dari rumah gitu. Nah, dari sini yang pasti berarti saya karena saya nggak jadi keluar rumah, maka saya memilih untuk berdiam diri di kamar dengan alasan untuk menghindari orang-orang rumah atau orang tua saya agar tidak memicu emosi yang lebih parah lagi. Nanti baru ketika sudah mulai mendingan, saya baru keluar dari kamar dan bisa bersosialisasi lagi, terutama mungkin untuk menanyakan mengapa kok bisa terjadi masalah ini atau meminta penjelasan atau yang lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga dari sini itu kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang tidak berguna. Jadi kita memiliki waktu untuk berpikir yang lebih positif gitu, nggak langsung ketika ada masalah langsung kita pergi atau marah gitu. Jadi lebih untuk berpikir positif lagi supaya tidak salah mengambil tindakan. Iya, Kemudian dari Ibu. sini untuk Mbak Farah, apa bisa dipahami atau belum? Sudah, Ibu. Jadi nanti saya ke depannya bakal berpikir positif lagi, menghilangkan pemikiran-pemikiran yang mengarah pada emosi, berusaha untuk mencoba membicarakan hal ini kepada orang tua saya. Gitu ya, Bu, ya? Ya, benar sekali. Jadi nanti ketika Mbak Farah mendapat permasalahan, kalau bisa pikiran itu harus dikontrol juga. Dan juga yang penting adalah emosi. Karena nanti ketika pikirannya Mbak Farah udah negatif, kayak udah nggak bisa berpikir dengan jernih, terus ditambah lagi emosinya juga meluap, pasti nanti akan timbul perilaku yang di luar batas gitu. Seperti tadi misalkan pergi dari rumah seperti itu. Nah, itu kan juga tindakan-tindakan yang menurut saya kurang benar. Jadi dihindarilah Mbak ya. Seperti itu. Iya, Ibu. Nah, untuk menerapkan
strategi ini, Mbak Farah, harus disertai dengan latihan, Mbak ya. Jadi ini Ya, nanti saya akan memberikan Mbak Farah tugas rumah, yaitu berupa mencatat kegiatan selama di rumah, kayak misalnya Anda menerapkan strategi ini, nanti itu dicatat ya Mbak ya, gitu. Nah tujuannya apa? Supaya mengetahui perkembangan Mbak Farah, sejauh mana Mbak Farah bisa menerapkan strategi ini. Karena semisal Mbak Farah sudah bisa sudah bisa melakukan strategi ini, maka otomatis nanti Mbak Farah juga akan lebih baik gitu. Berarti pikiran negatifnya itu sudah mulai bisa dikurangi sedikit demi sedikit gitu. Bagaimana iya Mbak Ibu. Farah? Iya Ibu, sudah bisa dimengerti. Apa ada yang ditanyakan lagi Mbak? Jadi nanti tugas rumahnya saya hanya menerapkan saja ya Bu ya. Menerapkan pemikiran-pemikiran positif, lalu menyebabkan perilaku kurang baik gitu kan Bu ya? Iya benar. Jadi Mbak Farah lebih sesering mungkin untuk mengurangi pemikiran-pemikiran negatif itu, dan juga emosinya juga dikontrol. Jadi supaya nanti pikirannya itu bisa lebih positif dan lebih sehat. Untuk perkembangan dirinya Mbak Farah juga lebih bagus ke depannya. Dan juga yang paling penting jangan lupa dicatat ya, nanti biar ada bukti, dan juga kita bisa tahu perkembangan setiap saatnya itu seperti apa. Begitu. Iya Ibu. Baik, saya rasa ini sudah cukup ya Mbak Farah. Bisa Iya diakhiri. Ibu, cukup. Ya bisa. Kalau begitu saya akhiri ya Mbak Farah. Iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.